Oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini gue pengen berkomentar soal Telkom ya. Perusahaan BUMN, salah satu BUMN yang kapitalisasi pasarnya lebih dari 400 triliun. Kemudian ya dia segmen operasinya banyak lah, anak usahanya juga banyak, ada Telkomsel. Jadi kayaknya kalau misalkan saham ini dibiarkan begitu saja nggak juga gitu. Pasti akan di dalam tanda kutip diperhatikan dan dilindungi gitu ya oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Dan di video ini gue nggak akan membicarakan soal kinerja Telkom. Karena gini guys, Telkom ini memang dalam tahun ke tahun, dari tahun 2018, tahun 2017, tahun 2016, sampai seterusnya tahun 2020, 2021 ya dia pendapatannya naik terus, laba bersihnya naik terus sampai akhirnya si Telkom melalui anak usahanya Telkomsel ini berinvestasi di Goto. Sebenarnya di laporan keuangan kuartal 3 2022 kemarin yang waktu itu Telkom itu ada kerugian yang belum direalisasikan itu di kuartal 3 2022 kalau gue tidak salah sekitar 3 miliaran dan gue coba menebak bahwa di video ini ya harga murahnya Telkom berapa. Kalau gue juga menyebutkan kalau misalkan dikasih murah ya 3.200, selain itu ya nggak usah masuk. Artinya begini guys, karena si Telkomsel ya yang merupakan bagian dari Telkom berinvestasi di Goto dan pada tahun 2022 tanggal 31 Desember harga Goto di bawah 100, ya saham dari Goto kan turun tuh, ya kan? Ya akhirnya menimbulkan kerugian yang belum direalisasikan bagi PT Telkom itu sendiri. Yang akhirnya sekarang kerugiannya mencapai 6 triliun. Yang tentunya 6 triliun itu akhirnya mengurangi laba bersih dari Telkom. Jadi ya sebenarnya gini guys, ini gue curcol aja ya. Gue kalau misalkan gue jadi dirutnya Telkom, katakanlah seperti itu ya, atau gue jadi pemegang sahamnya Telkom. Pemegang sahamnya Telkom kan yang mayoritas pemerintah Indonesia nih. Kemudian ya pasti dirutnya juga orang-orang yang sudah terpilih lah ya. Kalau gue menjadi dirutnya Telkom, gue akan ini guys, dirutnya Telkom atau pemerintah Indonesia, gue akan mempertanyakan, lu kenapa investasi di Goto gitu? Gini, gue kan pemerintah Indonesia katakanlah ya guys ya, gue sebagai pemerintah Indonesia dan gue sebagai pemegang saham mayoritas Telkom, yang mana gue berharap dong dari investasi gue mendapatkan dividen yang besar dan terus bertumbuh. Sebenarnya kalau gue investor retail, gue mengharapkan dividen dan capital gain sebenarnya. Tapi kalau gue pemerintah Indonesia kan sebenarnya butuh pemasukan dari pajak, kemudian salah satunya, dan kemudian selain dari pajak juga dari dividen juga. Selain itu dari yang lain juga ada, tapi dia mengharapkan dividen dari Telkom juga gitu. Dan karena ada kerugian yang belum direalisasikan dari Goto itu sendiri di laporan keuangannya Telkom, maka ya laba bersihnya Telkom berkurang. Yang tadinya EPS-nya di tahun 2021 ada 250 perak per lembar, sekarang sudah 209. Dan sepertinya di video sebelumnya gue sempat memprediksi bahwa EPS-nya si Telkom ya nggak akan 250 lagi, paling 220, 210, ternyata di 209. Kalau gue nggak salah 209 atau 210. Intinya begini guys, ketika gue menjadi pemerintah Indonesia, gue nih guys ya, gue pribadi, gue akan mempertanyakan kenapa lu berinvestasi di Goto sih gitu. Karena ini mengurangi laba bersih sehingga mengurangi pendapatan negara, mengurangi dividen. Makanya kalau lu ikuti beritanya, ada beberapa waktu lalu ya, KPK sampai turun tangan, ingin melakukan investigasi, ingin melakukan pengecekan gitu terhadap investasi yang dilakukan oleh Telkom di Goto itu sendiri. Jadi begitu guys, kalau gue jadi pemerintah Indonesia ya. Tapi sayangnya kan gue bukan pemerintah Indonesia nih, gue cuman warga biasa yang mau hidup normal, yang mau hidup santai, yang mau ya bisa nongkrong banyak orang, bisa menikmati waktu dengan keluarga. Itu. Nah sekarang bagaimana prospek Telkom kalau misalkan lu melihat hal seperti ini guys ya. Jadi sebenarnya begini, Telkom ini lebih ke
performanya Telkom ditentukan oleh performa dari sahamnya Goto. Salah satunya. Betul, dia pendapatannya akan terus meningkat. Gue masih percaya Telkom ini bagian dari perusahaan yang menjadi andalannya pemerintah lah. Tapi kita kalau misalkan mau membeli Telkom ya harus melihat Gotonya. Sekarang harga Telkom naik kan ke 4.000. Karena kenapa? Karena harga Goto yang tadinya di tahun 2022 akhir tanggal 31 di bawah 100 sekarang sudah naik. Jadi kalau misalkan harga Gotonya sampai 31 Maret 2023 nanti masih bertahan di atas 100 atau bahkan lebih tinggi, kerugian yang ini bisa berkurang, tidak mencapai 6 triliun lagi. Ya, mungkin jadi 4 triliun atau 5 triliun. Tapi guys, sayangnya kita masih belum bisa mengharapkan Goto itu sendiri. Sedangkan Goto kan belum rilis laporan keuangan kuartal 4 2022. Tapi beritanya udah banyak berseliweran Goto itu sudah mengalami kerugian berapa gitu. Dan gue masih belum melihat dalam jangka pendek Goto ini langsung bisa memperbaiki keuangannya, neracanya dari yang tadinya mengalami kerugian hingga mengalami plus atau bisa mendapatkan untung. Goto ini ya valuasinya kan besar. Jadi dia untungnya harus besar juga kalau lu mendapatkan EPS yang besar. Seperti itu guys. Jadi Telkom ini sekarang kesimpulannya adalah kalau gue melihatnya ya cocok dijadikan swing aja. Jadi lu masuk ketika saham Goto lagi turun, saham Telkomnya lagi turun, lu masuk tuh. Nanti Gotonya lagi naik. Karena sejujurnya begini guys, Goto sendiri ya, gue di harga 100, di harga 80 kemarin gue nggak beli sama sekali. Goto itu di harga 50 juga masih mahal. Jadi ya gitulah, gue ini curhatan pribadi gue aja ya. Semoga Telkom sama Goto ini ada jalan keluar ya, yang tentunya nanti menguntungkan Telkom itu sendiri sehingga menguntungkan pemerintah Indonesia. Karena ya terus terang di tahun 2022 ini kinerjanya Telkom itu lebih buruk daripada tahun 2021, salah satunya karena ada faktor Goto itu sendiri. Dan begini guys, kenapa gue menyebutkan bahwa di tahun 2023 adalah hal yang berat bagi IHSG? Gue merasa bahwa IHSG ya akan konsolidasi aja, konsolidasi lama gitu. Nah, gue merasanya begitu karena salah satunya adalah ini, Goto itu kan porsi kepemilikannya sudah banyak di masyarakat ya guys ya. Dan tadi yang gue bilang, Goto itu sebenarnya sama sekali kurang menarik selain tebak-tebakan harga. Untuk investasinya sendiri valuasinya pun masih cukup mahal dan dia perlu memperbaiki kinerjanya dahulu. Itu sebelum gue bener-bener masuk ke Goto. Gue percaya Goto nanti akan berkembang dan bisa lah. Tapi untuk sekarang enggak. Alhasil ya, karena Gotonya saat ini tidak menarik, maka Telkomnya juga bisa terseret. Jadi istilahnya kayak benalu lah, atau kayak parasite di Telkom itu sendiri. Dan gua mengatakan bahwa menurut pendapat gua, Telkom selama masih ada Goto dan selama begini terus, Telkom itu tidak menarik. Nah, Telkom ini kapitalisasi pasarnya besar. Dia termasuk yang menggerakkan IHSG bersama BBCA, bersama BBRI, kemudian Bayan, kemudian macam-macam lah yang kapitalisasi pasarnya besar. Kalau misalkan harga Goto turun, harga Telkom turun, maka IHSG berpotensi terkena imbasnya. Pasar menjadi lesu. Dan kalau misalkan pasar lesu, banyak orang yang tidak tertarik untuk masuk. Karena gini guys, lu coba aja lihat ke temen lu. Lebih banyak orang yang berani ketika pasar jatuh, berani masuk ketika pasar jatuh, atau lebih banyak yang berani ketika pasar sudah naik? Gue yakin banyak orang yang lebih berani ketika masuk ketika pasar sudah naik, sudah uptrend gitu loh. Tapi jarang ada orang yang berani ketika pasar jatuh. Ya lu coba aja, karena gue punya beberapa teman sih, beberapa mengatakan ketika IHSG-nya lagi jatuh, IHSG-nya lagi dilanda berita yang negatif dari sana dari sini di media banyak gitu ya, kayak sekarang, ya banyak orang yang mengatakan bahwa aduh gue nggak masuk dulu deh, lagi begini pasarnya lagi nggak jelas begini gitu-gitu lah. Jarang ada orang yang wah sekarang saatnya beli nih, jarang ada yang seperti itu. Nah, penurunan harga saham Telkom itu nanti berpotensi akan membuat pasar lesu juga, sehingga saham-saham yang lain ya jadi ikut malas-malasan naik gitu loh. Jadi itu aja sih curcol gue ya guys ya. Ini komentar gue terkait saham Telkom, dan sekali lagi gue menyimpulkan bahwa si Telkom ini saat ini ya
ya lu pantasnya kayak swing trade aja gitu, ketika dia turun beli, ketika saham Goto dan Telkomnya turun beli, nanti dijual lagi. Tapi selama begini Telkom sangat, menurut gue sangat kurang layak untuk diinvestasikan gitu loh. Selain lu bisa mendapatkan dividen yang rutin, tapi untuk mendapatkan capital gain nanti Telkom balik ke 4.500, balik ke 5.000, 6.000, kita berharap seperti itu yang naik terus gitu ya. Selama masih ada Goto dan selama Gotonya kinerjanya belum baik, ya gue merasa Telkom kurang menarik. Paling itu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan sekali lagi ini hanya komentar gue terkait dengan laporan keuangan Goto ya guys ya. Gue nggak membahas dari tahun-tahun sebelumnya seperti emiten yang lain, karena ya yang menariknya di sini sih sebenarnya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.